makanan orang mukmin ketika Dajjal keluar. Pemirsa, akan tiba saatnya Dajjal keluar dari tempat persembunyiannya dan menyebarkan fitnah di mana-mana. Ya, Dajjal yang selama ini sering disebut-sebut sebagai salah satu tanda dari kiamat besar memang membuahkan tanda tanya besar di kepala kita. Apakah dia sudah keluar atau belum? Lagi-lagi jika berbicara kapan Dajjal keluar, tentu tidak ada yang tahu pasti. Tapi sebagai umat muslim kita wajib untuk mengimaninya, karena Rasulullah telah bersabda, "Maka saya akan keluar dan mengembara di bumi, dan tiada satupun tempat kecuali saya masuki selama 40 malam kecuali Mekah dan Taibah atau Madinah, karena kedua kota itu diharamkan bagi saya untuk memasukinya. Apabila saya hendak memasuki salah satu dari kedua kota tersebut, saya dihadapi oleh malaikat yang menghunus pedang untuk menghardik saya, dan pada tiap-tiap lorongnya ada malaikat yang menjaganya." Hadis riwayat Muslim. Tersirat sangat jelas dari hadis tersebut bahwa Dajjal memang akan keluar dan mengembara di bumi. Tapi, pernahkah terfikir di benak Anda, seperti apakah kehidupan kita kalau Dajjal sudah keluar? Sesosok manusia yang matanya buta satu ini memang menyimpan banyak misteri. Seakan kiamat itu identik dengan dirinya. Bahkan ada yang mengatakan kalau Dajjal sudah keluar saat ini, wallahu a'lam bishawab. Namun yang pasti ketika Dajjal keluar, maka seluruh kehidupan di muka bumi akan terombang-ambing dengan fitnahnya. Adapun salah satu hadis dari Al-Qadi Iyad rahimahullahu yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan Dajjal kemampuan untuk menghidupkan orang mati yang ia bunuh. Dajjal pun membawa sungai, surga dan neraka. Lalu selain itu ia pun dapat memerintahkan langit untuk hujan, dapat memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman-tanaman. Akan tetapi itu semua terjadi tetap dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Dajjal bisa menumbuhkan tanaman dan menurunkan hujan, tapi bukan berarti makanan kita berlimpah ruah dan bebas makan apa saja. Justru ada hadis dari Syekh Al-Albani yang mengatakan bahwa sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Ad-Dajjal, di tahun pertama langit menahan sepertiga air hujannya, bumi menahan sepertiga hasil tumbuhannya, dan di tahun kedua langit menahan 2/3 air hujannya, dan bumi juga menahan 2/3 hasil tanamannya. Dan di tahun ketiga langit menahan seluruh yang ada padanya, dan begitu pula bumi, sehingga binasalah setiap yang memiliki gigi, pemamah dan kuku. Pemirsa, tersirat dari hadis tersebut, bagi yang memiliki gigi pemamah dan kuku, maka akan binasa. Di mana dapat diartikan setiap hewan yang memberikan protein utama bagi manusia akan punah. Contohnya seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan onta. Lantas jika sumber protein utama kita punah, apa yang kita makan? Ada sebuah buku dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang mana di dalamnya ada Asma yang berkata, "Akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa sehingga aku khawatir terkena musibah kelaparan dan apa yang bisa dimakan oleh kaum mukminin pada waktu itu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah mencukupkan kepada mereka dengan makanan yang diberikan kepada penduduk langit atau malaikat." Hadis riwayat Ahmad 26.298. Tapi terpikirkah Anda bahwa malaikat tidak makan dan tidak minum? Lalu bagaimana orang mukmin untuk menyambung hidupnya? Ternyata Islam pun sudah menyiapkan jawabannya. Para penghuni langit atau malaikat terbiasa setiap hari dengan melantunkan tasbih dan takdis. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa makanan kaum mukmin di masa itu ialah berupa makanan yang sama dengan penghuni langit, berupa tasbih dan takdis. Dari penjelasan tersebut tersingkap bahwa betapa pentingnya peran zikir dalam hidup kita. Bahkan jika dilakukan dengan baik dan benar, maka itu dapat menggantikan fungsi makanan khususnya protein yang pada masa itu menjadi barang langka. Namun, ada baiknya kita melindungi diri dari fitnah Dajjal. Bagaimanakah cara kita agar terhindar dari fitnah darinya?
pertama adalah meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya banyak cara bagaimana kita meminta perlindungan, bisa dengan doa ataupun sholat. Namun cara yang lebih baik yaitu memperbanyak meminta perlindungan setelah tasyahud akhir, seperti hadis berikut. Jika salah seorang kalian selesai dari tasyahud akhir, mintalah perlindungan dari 4 perkara. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah waktu hidup dan waktu mati, dan dari kejahatan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Cara lain untuk menghindari diri dari fitnah Dajjal adalah menghafal seluruh ayat pertama dari surat Al-Kahfi, baik dari awal ataupun akhir dari surat tersebut. Karena menurut Imam Nawawi, ayat-ayat yang terdapat di awal atau akhir dari surat Al-Kahfi ini berisi tentang keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadisnya, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Dajjal itu adalah manusia yang jelek sifatnya. Maka lebih baik untuk menjauhi Dajjal, karena tidak ada yang mendatanginya kecuali seseorang yang yakin akan terkena mudarat dari Dajjal. Hadisnya pun adalah, barang siapa mendengar keluarnya Dajjal hendaknya menjauh darinya. Demi Allah, sungguh ada seorang yang mendatanginya merasa dirinya beriman, tapi kemudian mengikuti Dajjal dikarenakan syubhat-syubhat yang dilontarkan Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya adalah tinggal di Mekah dan Madinah. Cara ini merupakan cara yang lebih baik dan pasti akan terhindar dari fitnah Dajjal. Karena Dajjal tidak akan mampu untuk memasuki kedua wilayah tersebut. Dan hadisnya yaitu, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dan tidak mendapati celah atau jalan masuk kecuali padanya ada malaikat yang berbaris menjaganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pemirsa beriman, sosok manusia yang terkenal dengan bermata satu ini suatu saat nanti memang akan keluar menemui umat manusia di bumi. Dan kala itu, menurut hadis, langit akan menahan air hujannya dan bumi juga akan menahan tanamannya untuk keluar. Tapi, bagi umat muslim yang beriman, mereka tidak akan merasa kelaparan dan kehausan karena makanan mereka akan diganti seperti makanan para penghuni langit, yaitu tasbih dan takdis. Sungguh, betapa pentingnya zikir bagi kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, gimana puasanya hari ini? Insya Allah semua diterima. Amin. Dan masih semangat karena masih awal-awal nih lagi semangat banget. Dan alhamdulillah pastinya kalau puasa pertama dan kedua nih lagi rame-rame buka bareng sama keluarga tercinta. Betul, kayak kita barusan buru-buru ya. Betul banget. Tapi saya sempat tadi buka bareng sama suami, tinggal nanti terawih dia nungguin saya biasa terawihnya. Masya Allah, senang sekali. Dan tadi kita udah bahas tentang ketika Dajjal keluar nanti orang-orang di bumi ini makan apa? Bener banget, aku baru tahu ternyata ketika Dajjal keluar nanti sumber protein itu udah habis ya. Betul. Masya Allah. Jadi kita hanya makan tasbih dan takdis. Itulah kenapa kita harus sering-sering untuk berzikir, untuk sering bersolawat, karena nanti itu yang akan jadi makanan kita ya. Betul sekali, kita harus membiasakannya dari sekarang. Tapi semoga tidak sampai ke zaman itu sih sebenarnya Sidi. Iya benar. Semoga. Nah baik pemirsa, setelah ini kita akan membicarakan tentang tips and trick tentang supaya kita lebih fit ketika lagi puasa. Pas banget itu, kita perlu banget tipsnya nih karena masih ada 28 hari ke depan. Iya. Oke, nanti kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Ramadan.